semuanya, kembali lagi di channel Dwi Ayu Pancarani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Oke, pada hari ini kita akan kembali lagi melanjutkan materi kita mengenai manajemen pendidikan pada topik Total Quality Management. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Ayu Pancarani dengan NPM A1M020061, mahasiswa program studi pendidikan IPA, kelas 4A Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kembali video pembelajaran dan menjelaskan materi baru tentang Total Quality Management. Pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke, pada materi Total Quality Management, adapun topik pembahasan yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, ada konsep dasar Total Quality Management. Kedua, pengertian Total Quality Management. Ketiga, pemikir-pemikir Total Quality Management. Keempat, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Kelima, pilar Total Quality Management. Dan yang keenam, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang pertama, konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Kemudian yang kedua, pengertian Total Quality Management. Menurut Nasution tahun 2000, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Selanjutnya, yang ketiga terdapat pemikir-pemikir Total Quality Management. Adapun pemikir Total Quality Management, yang pertama ada W. Edward Deming tahun 1960 sampai 1993. Kemudian yang kedua, J.M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Kemudian yang ketiga, Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Dan yang keempat ada Philip B. Korsby tahun 1926 sampai 2001. Jadi sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi teori. Selanjutnya yang keempat, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap persiapan adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan Total Quality Management bagi tim. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosial prosedur, dan melakukan penyiapan akhir baik sumber daya manusia maupun non-manusia. Dan yang ketiga, implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Kemudian yang kelima, pilar Total Quality Management. Menurut Craig dan Crutchfield tahun 1962 mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan Total Quality Management, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Dalam penjelasannya, menurut Craig 1996 menghubungkan antara pilar-pilar tersebut sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif.
Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Kemudian, komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Kemudian, yang keenam, terdapat hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Menurut Zahro, tahun 2013, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada strategi pembangunan, lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah terpenuhi. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau di lembaga pendidikan. Permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Penyusunan feedback dengan mengadakan evaluasi setiap siswa sangat penting untuk proses pembentukan quality assurance atau jaminan mutu. Oke teman-teman, demikian presentasi dari video pembelajaran saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik dan bermanfaat. Dan boleh nih kepada teman-teman yang mau memberikan saran langsung tulis di kolom komentar ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.